Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tengah segala kesibukan kami. Malam ini Engkau mengumpulkan kami. Kami bersyukur untuk penyembahan yang indah, pujian yang indah. Kami mau naikkan rasa syukur kami di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang kami terima, buat perlindungan yang kami terima. Kami sungguh mengucap syukur. Dan malam ini Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman dengan segala kekurangan keterbatasannya, kuasai lidah bibirnya, hanya Allah Roh Kudus yang berbicara melalui mulutnya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan biarlah kami semua mendapatkan benih firman yang terbaik, yang akan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang memberi kita kesempatan untuk kembali bertemu, dan terima kasih buat pengurus persekutuan doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau pada kesempatan yang lalu saya membawakan lebih ke arah psikologi tentang mesin cinta, bahan bakar cinta, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat. Malam ini saya lebih ke arah pengajaran, di mana pengajaran yang saya bawakan akan lebih ke biblika dan bukan ke teologis. Jadi begini bedanya. Kalau khotbah pengajaran itu ada dua golongan besar. Yang pertama teologis, yang kedua biblika. Teologis itu lebih banyak pendapat pribadi dari sang pengkhotbah. Jadi bisa 50% pendapat pribadi sang pengkhotbah, 50% ayat-ayat pendukung. Atau bahkan bisa lebih banyak pendapat pribadi sang pengkhotbah, bisa 60-40, bahkan bisa 70-30. Tetapi yang saya bawakan hari ini, malam ini adalah khotbah biblika. Pengajaran biblika itu seminim mungkin, sekecil mungkin pendapat pribadi pengkhotbah. Sebanyak mungkin apa kata Alkitab, supaya maksud asli dari ayat-ayat firman Tuhan itu bisa keluar seutuh mungkin tanpa banyak pendapat dari pengkhotbah. Walaupun tidak bisa 100%, karena pasti ada yang namanya tafsir dari si pengkhotbah. Ada yang namanya pendapat, itu tidak bisa dihindari. Tidak ada 100% khotbah yang murni biblika, tetapi setiap pengkhotbah biblika, dia berusaha menyampaikan apa adanya isi ayat-ayat firman Tuhan. Artinya harus belajar dari bahasa aslinya, dari konteks sejarah, hubungannya sampai hari ini, dan sebagainya. Nah, hari ini ketika saya berdoa, Tuhan titipkan firman-Nya untuk rekan-rekan Bapak Ibu Saudara di PD malam hari ini. Kita akan belajar tentang mujizat kesembuhan. Karena banyak yang mungkin belum paham prinsip Alkitabiah tentang mujizat kesembuhan yang dialami pada khususnya oleh Raja Hizkia. Kenapa kok Raja Hizkia? Karena Raja Hizkia ini sebenarnya adalah simbol untuk kita semua. Jadi banyak kisah di Perjanjian Lama itu adalah simbol-simbol untuk kita sampai zaman now ini. Kenapa Raja Hizkia adalah simbol buat hidup kita? Karena Raja Hizkia disebut raja. Raja itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, setiap kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Keputusan mau makan apa, mau minum apa, mau kerjain apa, mau investasi apa, mau kerjasama dengan siapa, mau pergi kemana. Semua keputusan-keputusan mulai hal kecil sampai hal besar, saya percaya Bapak Ibu Saudara punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Karena itulah simbolnya adalah raja, Raja Hizkia. Dan hari ini kita belajar
apa yang dilakukan Raja Hizkia ketika dia mendapatkan berita kematian karena sakit parah yang dideritanya, dan kok bisa akhirnya dia mendapatkan mujizat kesembuhan. Apa prinsip firman Tuhan yang harus kita pelajari dan kita dapatkan yang benar-benar biblika, yang keluar dari ayat-ayat firman Tuhan. Di ayat 2 Raja-Raja 20, ayat 1, itu Tuhan menyampaikan rencana Allah ya, bahwa Hizkia ini akan mati. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Allah itu memerintahkan Nabi Yesaya, saat itu zamannya Nabi Yesaya, untuk datang menemui Raja Hizkia di istananya, lalu berkata kepada Raja Hizkia, Hizkia, kamu kumpulin aja keluargamu. Loh kenapa? Karena rencana Allah, kamu akan mati. Kamu tidak akan sembuh lagi. Jadi lebih baik kamu segera kumpulin keluargamu, supaya kamu bisa sampaikan pesan-pesan terakhirmu. Karena kamu tidak akan sembuh. Memang rencana Allah, kamu akan mati. Nah, lalu Hizkia memalingkan mukanya menghadap ke dinding. Dia tidak mau mati. Dia memang belum kepikiran mati, belum siap mati, masih kepengen hidup. Lalu dia berdoa dengan sangat serius kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ingatlah bahwa aku sudah melakukan dengan setia, tulus hati, apa yang baik di matamu. Lalu menangislah Hizkia dengan sangat luar biasa. Ini menangis dengan sangat, ini menangis yang mirip dari bahasa asli Ibrani Yunaninya, mirip dengan tangisan Petrus ketika dia baru mendengar ayam berkokok 3 kali. Tangisan yang yang nangis luar biasa. Nah, penyakit yang diderita Hizkia itu adalah penyakit secin dalam bahasa Ibrani, itu penyakit parah. Ya, bisa diterjemahkan bisul yang meradang. Ada juga penafsir yang bilang penyakit kanker kulit. Tetapi penyakit apa sebenarnya kita tidak pernah tahu. Yang jelas penyakit ini sama dengan penyakit yang diderita oleh Ayub. Ketika Ayub dicobai oleh iblis. Lalu penyakit parah ini juga sama dengan penyakit yang dikirim Tuhan sebagai tulah ke-6 untuk bangsa Mesir ketika Raja Fir'aun menolak, ya, ketika Fir'aun menolak melepaskan bangsa Israel sehingga turun tulah ke-6. Ini penyakitnya sama. Nah, kemudian setelah Hizkia nangis dan diskusi dengan Tuhan minta disembuhkan dalam doanya, ternyata Tuhan berubah pikiran. Yesaya ini kan lagi melangkahkan kaki pulang. Dia masih belum keluar dari area kerajaan, masih di pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Hizkia. Hizkia, kamu kembalilah kepada Yesaya, ya. Jadi Yesaya ini belum keluar dari pelataran tengah. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, Yesaya, kembalilah kepada Raja Hizkia, katakanlah kepada dia bahwa beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke gereja, ke rumah Tuhan, ke sinagog. Nah, kemudian Nabi Yesaya balik lagi. Dia jalan lagi ke tempat istirahat, ke kamarnya Raja Hizkia. Lalu dia menyampaikan, persis, ternyata Allah akan menyembuhkanmu. Telah kudengar doamu, kulihat air matamu, kamu akan sembuh. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, ternyata Hizkia tidak mudah percaya. Ternyata Hizkia ketika mendengar kabar dia akan disembuhkan,
Ini kan berarti semacam nubuat dari Nabi Yesaya. Dia minta tanda karena dia tidak percaya. Kalau kita aplikasikan di zaman now ini, di zaman sekarang ini saudara mungkin pernah ketemu hamba Tuhan yang mengaku sebagai manusia yang punya karunia kenabian. Dan kemudian dia suka bernubuat gitu ya. Nah, kemudian mungkin dia bernubuat sesuatu, mayoritas orang Kristen tidak berani bersikap seperti Hizkia. Karena mungkin takut atau sungkan ya. Tapi mungkin ada 1-2 orang Kristen yang berani. Masa sih Tuhan bilang gitu ke kamu? Coba sih aku minta tanda. Apa benar sih itu nubuat dari Tuhan atau lu buat-buat gitu. Kalau lu buat-buat nanti nggak akan terjadi loh. Kalau kamu memang ini nubuat Tuhan, aku minta tanda sih. Nah, tapi mayoritas orang diam aja mungkin. Masa sih? Ya kita lihat aja lah nanti kalau terjadi berarti benar, kalau enggak ya sudah. Kita menjaga sopan santun dengan tidak perlulah bikin masalah bertengkar dengan dia sampai nantangin minta tanda segala gitu. Ya. Tapi zaman itu ini raja Hizkia. Dia berani minta tanda. Apa yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Lalu Yesaya menjawab, oke, kamu minta tanda. Oke, Tuhan akan kabulkan minta tanda. Sekarang kamu jawab. Ada jam, ya, jam penunjuk matahari zaman itu dibuat oleh seorang pria yang namanya Ahaz. Jam itu semacam memantulkan sinar matahari. Nah, Yesaya bertanya kepada Hizkia, nanti bayangan dari sinar matahari itu akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak. Kamu minta maju atau mundur? Itu Yesaya tanya kepada Hizkia. Minta maju atau minta mundur bayangannya? Hizkia mikir, loh, ini mungkin peristiwanya sudah sore, saudara, atau siang menjelang matahari terbenam. Jadi Hizkia berkata, kalau bayangannya itu maju 10 tapak, itu natural. Karena hari tambah sore, ya bayangannya akan tambah maju. Itu bukan kuasa Tuhan, itu bukan tanda Tuhan. Kalau memang itu dari Tuhan, kalau memang itu tanda dari Tuhan, aku minta bayangannya mundur 10 tapak. Lalu Nabi Yesaya berdoa kepada Tuhan. Saudara, ini gambarnya, perhatikan di layar, ini bukan alat yang sesungguhnya di zaman Hizkia, karena alat yang sesungguhnya sudah ditemukan, sudah hampir hancur, terus macam batu. Ini replikanya di tempat turis ya, kalau saudara lihat seperti ini saudara lihat ada besi, ada bayangan itu penunjuk waktu, ada garis-garisnya. Garis-garis ini yang disebut dengan tapak. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani ma'alah ini bisa disebut dengan derajat. Jadi berapa derajat gitu. Jadi Hizkia ini sedang minta bayangannya mundur 10 derajat. 10 garis, 10 tapak. Nah, saudara, ini salah satu peristiwa yang menghebohkan para ahli sejarah, ateis, ilmuwan di seluruh dunia, karena mereka berpikir Alkitab ini bohong. Kok bisa Allah mengabulkan permintaan Hizkia memundurkan bayangan? Jadi Yesaya kemudian berdoa, Tuhan, Raja Hizkia meminta engkau memundurkan bayangannya 10 derajat, 10 ma'alah. Lalu Tuhan mengabulkan, itu bayangannya tiba-tiba mundur 10 derajat. Yang menghebohkan adalah begini, saudara. Memundurkan bayangan 10 derajat, itu bukan main sulap. Itu bukan trik sulap. Tetapi Allah menggunakan hukum fisika, hukum alam. Betul-betul bayangan itu mundur secara natural, secara alam. Artinya apa? Artinya Allah betul-betul memundurkan matahari.
Allah seriously, betul-betul memundurkan matahari. Ini yang bikin perdebatan penelitian selama berabad-abad, ratusan tahun para peneliti, ahli sejarah, orang-orang yang mencoba mencari kekurangan Alkitab, para ateis, ilmuwan-ilmuwan yang meragukan Allah ada, mereka berusaha mencari cacatnya Alkitab dari kisah ini. Ini tidak mungkin, ini pasti bohongan. Lalu mereka meneliti kalender dan tata surya. Barulah mereka menemukan fakta yang mencengangkan. Saya kasih perhitungannya, saudara. Jadi di kalender Ibrani, saudara, kalau saudara baca Alkitab, Israel, kalender Ibrani, itu mereka hanya mengenal siang dan malam. Siang dan malam. Jadi siang itu 12 jam, malam 12 jam. Siang 12 jam itu anggap saja 180 derajat. Karena kalau 24 jam kan 360 derajat. Kalau setengah hari itu 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat ini dikonvert, ya, permintaan Hizkia itu mundur 10 derajat. Hizkia minta mundur 10 derajat. Itu artinya sama dengan 40 menit. Nah, yang aneh, di kalender Ibrani, zaman dulu sekali, zaman kitab Kejadian, Keluaran, awal-awal, itu Ibrani sama. Hanya 12 bulan. Tapi semenjak zaman Hizkia, sistem kalendernya berubah, tiba-tiba kalender Israel zaman itu ada bulan ke-13 setiap 3 tahun. Kalau Indonesia dan beberapa lainnya, itu kita kenal tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu setiap 4 tahun sekali, ada tanggal 29 Februari. Setiap 4 tahun sekali. Tapi di Israel, tiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali, ada bukan 29 Februari, tetapi ada bulan ke-13. Jadi nggak cuma bulan 1 sampai 12. Setiap 3 tahun sekali, ada bulan ke-13. Karena apa? Karena sistem mataharinya tiba-tiba kok berubah. Ada hari ke-29 setengah. Akhirnya setengah hari ini dikumpulkan, jadilah bulan ke-13. Nah, para peneliti ahli sejarah sampai ateis, mereka berpikir, loh kok perubahannya sejak zaman Hizkia? Apakah ini karena doa Hizkia yang dikabulkan Allah? Lalu diperhitungkan begini, kalau 40 menit per hari, itu adalah 14.400 menit per tahun. Itu artinya kalau dikumpulkan 3 tahun, itu 43.200 menit dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun itu berarti kalau dibagi, ya, itu menjadi 30 hari. Persis 30 hari, itu menjadi bulan ke-13. Jadi dengan kata lain, bahasa sederhana, permintaan Raja Hizkia untuk Tuhan Allah memundurkan matahari 40 menit per hari, itu kalau dikumpulkan tiap 3 tahun, itu jadi bulan ke-13. Ini memukau sekali, bahkan Allah ternyata betul-betul menunjukkan tandanya dengan melakukan sesuai dengan hukum alam, tidak dengan trik sulap. Allah kita yang luar biasa menunjukkan dia berkuasa sampai bukti-bukti perhitungan matematika fisika ini tidak bisa dibantah oleh orang ateis, tidak bisa dibantah oleh para ilmuwan, saudara. Lalu kemudian pertanyaan kritis saya muncul, ini bertahun-tahun yang lalu ketika saya belajar, mengapa Allah menentukan 10 derajat? Kenapa Allah yang menentukan? Kenapa kok enggak? Hizkia, kamu pilih berapa puluh derajat, terserah kamu. Enggak. Kenapa angka 10 itu yang menentukan Allah? Alasan pertama, 10 itu angka bahasa Ibrani, 10 itu angka yang simbolis kesempurnaan Allah. 10 ya. Jadi itu kita di bahasa Ibrani ada makna-makna angka. 3 itu kesempurnaan kekudusan, 7 itu kesempurnaan komplit seperti hari ke-7, dan 10 itu kesempurnaan alam. Ini sudah bukti. Lalu begini, kalau
Allah itu membiarkan Hizkia yang pilih. Lalu ternyata Hizkia pilihnya lebih dari 10 derajat. Itu bahaya. Bahayanya apa? Begini, karena kalender Ibrani itu hari Sabat terakhir itu tanggal 29, hari ke-29. Kalau Hizkia memilih lebih dari 10 derajat, akibatnya dalam sebulan itu hari ke-29 atau 30 bisa hilang. Artinya, Allah tidak mau hari Sabat yang Dia kuduskan sejak zaman penciptaan itu hilang. Allah tidak mau. Aplikasinya ke zaman kita sekarang apa? Aplikasinya adalah Allah sejak zaman penciptaan tidak mau hari kudus, hari Sabat itu dihilangkan. Zaman sekarang ini, kita orang Kristen jangan coba-coba tidak ibadah di hari Sabat. Terserah hari Sabat buat saudara Sabtu atau Minggu, terserah. Tapi begitu hari Sabat, jangan coba-coba tidak ibadah. Mau alasan sibuk kerja, alasan traveling, alasan keluar kota, alasan opo, nggak boleh. Allah sudah belain loh. Dari zaman penciptaan, sampai zaman Hizkia ditegaskan lagi, sampai zaman sekarang, jangan coba-coba yang namanya hari Sabat, saudara alasan macam-macam. Kecuali kita memang tepar di rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Benar-benar tidak sadar. Tapi selama kita masih bisa nyalain handphone, masih bisa ibadah. Walaupun fisik kita tidak hadir di gereja, tapi dengan memanfaatkan teknologi seperti Zoom, YouTube, dan sebagainya. Jangan coba-coba hari Sabat tidak ibadah. Karena Allah menguduskan hari Sabat. Itu kenapa Allah yang menentukan 10 derajat. Kenapa Allah tidak membiarkan Hizkia yang pilih sendiri. Lalu kemudian, saudara, kita akan mendalami sekarang. Ada 2 penyebab Allah menyembuhkan Hizkia. Ingat, Hizkia adalah model, simbol buat kita semua hari ini yang bisa mengambil keputusan dalam hidup kita. Yang pertama adalah telah kudengar doamu. Berarti karena doa Hizkia. Yang kedua, kulihat air matamu. Berarti karena air mata. Yang pertama karena doa, yang kedua karena air mata. Ini alasan Allah. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Saya akan ajak saudara untuk mendalami secara biblika malam ini satu persatu ya, dari doa dan air mata. Doa Hizkia tadi sudah kita baca, kita ulangi ayat 3a. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mataku. Bukan. Di matamu. Apa yang baik di mata Tuhan. Bukan apa yang baik di mata Hizkia. Apa yang baik di mata Tuhan. Ukurannya bukan ukuran kita. Ukurannya Tuhan. Lalu saya menyelidiki. Karena Hizkia ini raja yang sangat muda, 25 tahun sudah jadi raja. Ini simbol kita, umur 25 kan sudah belajar ambil keputusan, toh. Umur 25 tahun sudah berani bantah papa mama, toh. Papa, saya sudah besar, saya sudah 25 tahun. Makanya disimbolkan, Hizkia 25 tahun sudah jadi raja. Raja yang sangat muda. Nah, 25 tahun Hizkia bikin keputusan-keputusan yang luar biasa. Saya kelompokkan supaya saudara tidak susah-susah, saudara tinggal nanti minta file ke saya bisa, mau foto, screenshot di layar juga bisa. 4 kategori yang dilakukan Hizkia yang baik di mata Allah. Yang pertama, Hizkia menguduskan rumah Tuhan, baik dari makna simbolis maupun dari makna literal. Baik dalam makna simbolis maupun dalam makna harfiah. Hizkia menguduskan rumah Tuhan itu 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 29. Rumah Tuhan dalam makna simbolis itu para imam Lewi dan imam-imam. Jadi kalau di zaman sekarang ini hamba-hamba Tuhan, pendeta serta pelayan Tuhan baik itu WL, singer, pemusik,
semua asyir, kolektan, semua pendoa, semua itu harus disucikan lagi. Harus pengakuan dosa, dibereskan masalahnya, semua diurapi lagi, dibenerin semua. Ini makna simbolis. Wah, itu peristiwa besar-besaran di zaman Hizkia jadi raja. Makna harfiahnya, zaman itu banyak gereja, banyak sinagog, banyak rumah Tuhan yang terlantar. Karena bangsa Israel sudah mulai banyak nyembah dewa lain. Sama Hizkia dirombak, direnovasi. Direnovasi, dia bangun lagi, diperbaiki, dia buka lagi untuk ibadah, dan dia serukan rakyat Israel untuk, ayo harus ibadah, harus ibadah, harus ibadah. Ini kategori pertama. Hizkia menguduskan rumah Tuhan, baik secara simbolis maupun secara harfiah. Yang kedua, Hizkia merayakan Paskah. Sesuatu yang sudah sangat lama tidak dilakukan Israel. Terakhir Israel mengadakan Paskah itu zamannya Raja Salomo. Itu sudah berapa puluh tahun, ganti-ganti raja. Sudah. Bahkan bisa ratusan tahun. Baru akhirnya dirayakan kembali. Hizkia sendiri secara pribadi menyumbang 1.000 lembu dan 7.000 kambing domba. Lalu imam-imam dan suku Lewi, hamba-hamba Tuhan serta suku Lewi, imam musik dan WL singer kalau zaman now ini, semuanya ikut nyumbang juga ribuan lembu, ribuan kambing domba. Mereka potong, mereka bikin persembahan, bikin acara Paskah, dan persembahan itu ayat firman Tuhan mencatat harum baunya, sangat menyenangkan hati Tuhan, karena sudah sangat lama tidak merayakan Paskah. Itu Paskah sejarahnya kan darah anak domba dioleskan ke pintu-pintu rumah. Ketika malaikat Tuhan memeriksa, ada darah di pintu rumah, bangsa Israel tidak dibunuh. Anak sulungnya diselamatkan. Nah, kemudian, kategori ketiga. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Itu di 2 Tawarik 31. Saudara, ketika saya baca ayatnya, saya terpukau. Karena Hizkia tidak memberi himbauan. Diharapkan rakyat memberikan sumbangan buat hamba Tuhan, buat pemusik, buat WL, buat pelayan Tuhan. Bukan diharapkan, diharuskan. Hizkia membuat perintah. Dia menggunakan posisinya sebagai raja untuk membuat peraturan. Dan bangsa Israel taat. Mereka berbondong-bondong memberikan hasil pertama dari pekerjaan mereka. Yang petani bawa sayurnya, yang peternak bawa kambing dombanya, dan mereka juga kembali melakukan persepuluhan. Sesuatu yang lama mereka nggak lakukan. Mereka kembali lakukan di bawah kontrol perintah dari Hizkia. Dan yang keempat, Hizkia menjadi berkat bagi bangsa. Dia membuat bendungan, lalu bendungan itu dipakai buat saluran air untuk mandi, untuk dikonsumsi juga bagi warga Israel. Saudara, dari 4 ini, kita bisa belajar bahwa Hizkia berhasil memanfaatkan posisinya sebagai raja dengan melakukan kehendak Allah untuk 4 hal. Untuk gereja Tuhan, baik makna literal atau makna figuratif, simbolis atau harfiah. Buat pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, singers, pemusik, WL, semua. Lalu buat Tuhan sendiri, Paskah. Lalu buat bangsa negara. 4 hal ini Hizkia melakukan. 4 hal ini dia melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia memanfaatkan posisinya sebagai raja. Saudara, ini bertolak belakang dengan Raja Saul. Raja Saul ketika dia sebagai raja, dia hidup dalam kesombongan. Dia memanfaatkan posisinya sebagai pengambil keputusan untuk mengeruk keuntungan pribadi, untuk kesenangan pribadi, dan dia jatuh karena iri hati kepada Daud. Kalau kita aplikasikan ke zaman sekarang,
Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dan kepada kita semua, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Hizkia menyadari, dia raja, dia bisa ambil keputusan. Dan keputusan yang dia ambil bukan untuk kesenangan pribadinya, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, saya ingat kisah ada satu keluarga Katolik ya. Satu anak ini kalau keluarga Katolik kan lumrah kalau mereka punya ayah baptis ya, punya papa baptis. Nah, si bocah ini ketika ulang tahun, dia nunggu papa baptisnya datang untuk kasih kado. Hari yang sudah semakin malam, dingin, musim salju di Amerika, mereka nyalain api untuk menghangatkan badan. Lalu si papa baptis ini datang. Anak ini sukacita, apalagi ketika lihat kado itu diberikan, kertas kadonya langsung dia sobek-sobek, tapi dia kaget. Ternyata isi kadonya itu bukan mainan baru yang diharapkannya, tetapi seperti map. Dia buka map itu dengan bingung, di dalam mapnya ada beberapa kertas. Dia kaget. Loh, aku ini kan minta mainan baru. Kok aku dikasihnya map berisi kertas? Ini nggak bisa dibuat mainan, ini bukan mainan. Lalu dia lempar itu map berisi kertas, dia lempar ke perapian, sudah sempat terbakar, mamahnya kaget, langsung cepat-cepat diambil, diselamatkan. Untungnya masih bisa diselamatkan. Papa baptisnya tersenyum, lihat tingkah si anak-anak ini. Anak ini tidak tahu bahwa kado yang dia terima, map itu berisi surat tanah, berisi surat kepemilikan tanah dan rumah. Sebenarnya Papa Baptis ini kasih kado buat anak baptisnya ini rumah dan tanah. Tapi anak ini ternyata tidak ngerti. Jadi Papa Baptis ini kemudian dia keluarkan dompetnya dan dia kasih beberapa ratus dolar. Ini kamu maunya ini kan? Anak itu terima dengan sukacita. Ya ini, kalau ini bisa buat beli mainan. Dia lebih suka dapat uang ratusan dolar, bisa buat beli mainan, karena dia tidak sadar bahwa surat kepemilikan tanah, surat pemilikan rumah itu jauh lebih berharga. Sama, saudara. Saya juga mengalami melihat suami-suami dan istri-istri dalam kehidupan keluarga. Ada suami-suami yang begitu takut dengan istri, lalu tidak bisa ambil keputusan. Ketika waktunya dia sudah mulai ngerti firman Tuhan, dia tahu bahwa dia harus jadi berkat. Tapi dia masih takut dengan istrinya ketika istrinya bilang, tidak boleh, kebutuhan anak-anak masih banyak, kebutuhan keluarga masih banyak, utang kita masih banyak. Sudahlah, tunggu tahun depan, tunggu 3 tahun lagi, ya tahun depan hutang kita lunas, barulah boleh kita memberi sumbangan kemana-mana. Akhirnya suami tidak berdaya. Akhirnya nggak bisa jadi berkat. Karena terlalu takut dengan istri. Saya melihat, dan akhirnya ini menyedihkan, karena loh dia jadi suami. Buat apa jadi suami kalau nggak berani ambil keputusan? Kalau nggak bisa ambil keputusan. Di sisi yang lain, ada juga istri-istri yang dia bilang, aku ini penghasilan sedikit. Penghasilan terbesar suami, dan aku bukan kepala rumah tangga. Aku sudah cerita ke suamiku, kita harus jadi berkat loh. Buat tetangga-tetangga, buat bangsa negara, buat gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Ayo memberkati, memberkati, memberkati. Tapi ketika suami bilang, enggak boleh, kebutuhan masih banyak, hutang setahun ini sesuai target, dalam setahun harus lunas dulu. Enggak boleh. Kalau kamu kasih, nanti hutangnya nggak lunas-lunas. Akhirnya kalah. Ya, suami kan kepala rumah tangga. Dia yang ambil keputusan. Aku cuma istri, aku nggak bisa apa-apa. Nah, saudara, firman Tuhan berkali-kali menjelaskan.
Kalau kita ngerti prinsip firman Tuhan dari dari Raja Hizkia, Nabi Yesaya tadi, suami dan istri harus bisa berdialog dan memahami firman Tuhan ini dan diskusi. Sekitar 2 tahun yang lalu saya sharing ini di sebuah gereja. Lalu setahun yang lalu suami istri ini sharing ke saya, Pak Roni masih ingat khotbah Bapak 2 tahun yang lalu tentang Hizkia? Iya. Terima kasih Pak. Kenapa? 2 tahun yang lalu kami punya hutang yang seharusnya kami mau lunasi dalam 1 tahun. Tapi kemudian kami bertengkar setelah dengar khotbah Bapak. Karena kita berpikir kalau jadi berkat nanti utangnya baru lunas 2 tahun atau 3 tahun. Tapi akhirnya kami nekat, ya sudah kami mau jadi berkat. Nggak apa-apa deh hutang lunas 3 tahun lagi, yang penting kita jadi berkat. Dan ternyata selama 6 bulan mereka mulai jadi berkat, sang suami kena diagnosis kanker. Mereka bergumul. Terus 3 bulan kemudian, suami itu dinyatakan sembuh. Terjadi mujizat Tuhan. Dan kisah-kisah serupa terus saya dengar. Pergumulan suami istri untuk jadi berkat, itu sangat dilihat oleh Tuhan. Dan ini menjadi nyata buat kita semua. Siapakah kita? Apakah kita lebih menghargai Roh Kudus di dalam hidup kita? Itu seperti surat tanah tadi, ataukah kita lebih cari ratusan dolar itu kesenangan cara pikir kita? Kalau suami istri sudah ngerti firman Tuhan, harus diskusi. Diskusi baik-baik, ini prinsip firman Tuhannya begini. Kita harus nekat jadi berkat. Seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai bukan Roh Kudus yang jadi raja dalam hidup kita, bukan kehendak Allah yang jadi raja dalam hidup kita, tetapi Saul, sisi egonya Saul yang menjadi raja atas hidup kita. Kalau kita mau belajar dari Hizkia, maka yang kita lakukan adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya. Saudara, bagian yang kedua adalah air mata Hizkia. Ini alasan kedua Allah, kenapa Allah menyembuhkan Hizkia. Ayat 3b, 2 Raja-Raja 20, kemudian menangislah Hizkia dengan amat sangat. Menangis dengan amat sangat itu sampai nggak bisa ngomong ya. Nangis ya. Nangis sampai Tuhan. Saya percaya saudara kita semua pernah mengalami itu. Saya menyelidiki sejarah, saudara. Ternyata itu adalah sejarah dari Alkitab di zaman dulu, dari zaman Israel kuno dan Mesir kuno. Di zaman dulu para arkeolog akhirnya menemukan botol-botol kuno, ya, botol-botol kuno. Ini ternyata di zaman Israel kuno dan Mesir kuno, di zaman itu seseorang yang sangat berduka cita ketika seseorang yang dikasihinya meninggal dunia. Dia menampung air matanya di botol-botol. Jadi gambar yang paling kiri itu botol-botol kuno, saudara. Tempat menampung air mata. Setiap kali dia ingat kekasihnya atau suaminya atau istrinya yang meninggal atau orang tuanya atau anaknya, siapapun yang dia sayang meninggal, dan dia nangis, dia tampung. Sampai ketika masa berkabungnya selesai, berarti air mata kan tidak bisa keluar lagi. Baru itu botolnya dia taruh di kuburan sang yang dia kasih itu. Jadi di zaman Israel dan Mesir kuno, orang-orang yang di kuburannya banyak botol-botol, itu berarti orang yang banyak yang sayang sama dia. Kalau di kuburannya
banyak botol-botol itu berarti dia orang yang sangat disayang banyak orang. Buktinya banyak air mata yang berada di dekat kuburannya itu. Nah, kemudian ratusan tahun kemudian, para istri-istri tentara Amerika punya kebiasaan yang sama. Punya kebiasaan yang sama, kalau suami ini sudah pamitan pergi perang, misalnya perang Vietnam, perang apa, itu kan seperti pamitan mau meninggal, saudara. Karena pamitannya perang. Itu istri-istri sudah siap ditinggal mati. Dalam doa mereka, dalam rasa rindu mereka, nangisnya itu mereka tampung di botol. Lah, kalau terjadi keajaiban suaminya ternyata tidak meninggal dan pulang, itu menjemputnya di bandara itu, proses penjemputannya itu betul-betul, saudara bisa bayangin, yang nggak ketemu bertahun-tahun terus ketemu, wah itu lari dan peluk suami, nangisnya luar biasa, dan dia akan tunjukkan kepada suaminya, ini loh, botolnya ini sampai segini, sampai aku habis 3 botol, 4 botol penuh ini air mataku ini. Ada buktinya, saudara. Tapi kalau nanti Indonesia sudah dibuka lagi gerbang airportnya, kita sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi, saudara kalau ke Timur Tengah, ke Mesir atau ke Israel, saudara akan temukan botol-botol seperti gambar ketiga, botol sebagai souvenir, sebagai oleh-oleh. Mungkin saudara mau beli buat kasih ke siapa, buat oleh-oleh bisa. Saudara. Nah, ternyata ya ini terjadi betul. Mazmur 56 ayat 8. Daud bernyanyi, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Salah satu penyanyi rohani, Bobby One Way, bikin lagu ya. Engkau mendengar seruan hati yang haus akan kasih-Mu. Engkau menakar air mataku yang hancur di hadirat-Mu, di kirbat-Mu. Mazmur 126 ayat 5. Daud mengerti benar. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini benar. Ini di hadapan Tuhan. Betul. Ini Biblika. Ini Alkitabiah. Nah, pertanyaannya, saudara, kapan kita ini nangis sampai air mata keluar bercucuran ketika doa? Adakah yang nggak nangis? Saudara, air mata itu nggak bisa bohong. Kalau air mata acting, air mata buaya, itu nggak bisa terus-terusan keluar. Beberapa menit sudah habis. Tapi kalau air mata itu dari hati yang hancur, itu nggak bisa bohong. Itu seperti mata air yang mengalir keluar, nangis. Itu pertanyaan buat kita semua. Kapan terakhir kapan terakhir Bapak Ibu Saudara menangis dengan teramat sangat sampai air mata kita mengalir di hadapan Tuhan? Karena setiap tetes air mata ditampung di kirbat Allah, di kantong kulitnya Allah, di botolnya Allah. Kira-kira kirbat saudara yang di tangan Tuhan hari ini kosong atau sudah separuh penuh atau sudah penuh dengan air mata? Karena setiap kita punya kirbat masing-masing di hadapan Tuhan. Kita punya kantong-kantong kulit di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah penuhi kirbat itu dengan air mata kita? Atau kita masih doa dengan sekedar saja? Rutinitas, doa biasa-biasa. Kapan terakhir kali kita hancur hati di hadapan Tuhan? Dalam kesunyian, tidak ada orang tahu. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara hancur hati. Saudara jadi diri saudara yang telanjang di hadapan Tuhan. Just the way you are.
hanya dengan Tuhan, personal, dan engkau betul-betul telanjang di hadapan Tuhan. Dan engkau betul-betul nangis habis-habisan Tuhan. Karena setiap air matamu, setiap tetesmu akan ditampung di kirbat Tuhan. Penuhi kirbatnya dengan air matamu. Penuhi kirbatnya dengan air matamu. Itu diperhitungkan Tuhan. Saya ingat sebuah kisah. Satu pemuda yang pemalu sekali, sampai teman-temannya pikir dia bisu karena nggak banyak ngomong. Dia jatuh cinta sama teman SMA-nya yang dia pikir bagi dia sangat cantik dan dia nggak layak dapat si wanita. Saking cantiknya. Dia memendam perasaannya karena sangat malu. Tapi lulus SMA dia kerja keras, sampai beberapa belas tahun dia jadi kaya raya luar biasa. Kemudian dia bangun rumah yang besar, halaman depan besar, halaman belakang jauh lebih besar. Dia bangun taman di belakang yang sangat indah, kolam ikan, kolam renang, dan gazebo, dan tambah ruangan-ruangan, rumah-rumah lagi di belakang. Lalu kemudian dia mulai deketi gadis ini yang dulu dia taksir, yang ternyata belum menikah. Dia telepon, dia bilang, mau nggak kamu datang ke rumahku? Aku mau ajak kamu makan malam, sambil aku mau tunjukkan rumahku yang baru. Tapi kamu nggak boleh datang sendirian. Loh terus, ya kamu ajak papa mamamu sekalian. Akhirnya gadis ini setuju. Dia dan papa mamanya datang. Pemuda ini kenalkan dengan papa mamanya juga. Lalu mereka makan malam. Selesai dinner, diajak jalan-jalan. Ini nanti rumah buat mertua kalau datang. Kalau di kamar buat mertua kalau datang. Ini buat papa mamaku, ruang keluarga, dapur, dan semuanya. Lalu dia kasih kode si gadis ini, mereka berdua memisahkan diri, jalan ke belakang. Jalan ke belakang, dia tunjukkan beberapa tempat. Sampailah di satu tempat, gadis ini tanya, loh ini ruangan apa? Kok ada pintu kayu? Oh ini buat kandang. Oh kamu mau pelihara hewan? Iya, aku mau pelihara hewan. Mau pelihara hewan apa di kandang ini? Pemuda ini sebenarnya sudah mau menyatakan cinta, tapi saking malunya, dia tidak bisa ngomong. Betul-betul sesek sampai sesak nafas saking nahan perasaan. Dengan jantung yang terus berdegup kencang, dia berusaha ngatur kata-kata. Oh, dia bilang, aku mau melihara babi. Oh, kamu mau melihara babi? Iya. Bersediakah kamu? Dia mulai ngomong gitu. Bersedia apa ya? Dia ngatur kata-kata lagi. Sampai saking sesak nafasnya dan pemalunya, itu air matanya yang tulus mencintai itu mulai ngerembes keluar, mulai berkaca-kaca dia, dan gadis ini mulai bingung. Kamu kenapa? Oh, aku enggak apa-apa. Tadi maksudnya apa? Oh, enggak. Akhirnya pria ini berani ngomong, namanya John, saudara. Bolehkah kita memelihara babi? Itu pertanyaan yang keluar. Bolehkah kita memelihara babi? Pertanyaannya halus sekali, saudara. Bukan, bolehkah saya memelihara babi? Nanti wanita ini akan ngomong, emang gue siapa? Kok lu minta izin sama aku boleh pelihara? Ini kan rumah-rumahmu. Tapi pertanyaannya adalah, bolehkah kita? Kita, saudara. Itu sebuah lamaran yang halus sekali. Bolehkah kita memelihara babi? Gadis itu tersenyum. Dia lihat air mata ini bukan air mata buaya, air mata tulus. Dan dia bilang, ya, boleh kok kita memelihara babi. Artinya cintanya diterima. Dan dia bersedia menikah. Saudara, di hadapan Tuhan sama. Air mata kita yang tulus dari hati, itu Tuhan sangat ngerti. Bukan air mata yang dibuat-buat. Dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara, satu prinsip yang sangat penting. Ternyata rencana Allah bisa berubah. Mungkin saudara pikir rencana Allah itu kaku. Memang Tuhan sudah punya takdir yang kita kenal dengan kedaulatan Tuhan.
Kita lahir di keluarga seperti apa, dengan suku apa, warna kulit apa, tinggi badan berapa, dengan berbagai macam takdir. Tetapi ada juga rencana-rencana yang ternyata tidak diset kaku. Oh, kamu sakit hari ini mati. Udah, enggak. Ada banyak sekali rencana Tuhan yang bisa berubah dengan dua hal. Doa dan air mata. Itu yang harus kita pahami prinsip dari firman Tuhan Biblika kesembuhan ilahi. Ternyata rencana Tuhan tidak kaku. Rencana Tuhan ternyata bisa diubah oleh doa dan oleh air mata. Ingat ketika Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Masalah Lot, Sodom dan Gomora. Itu tawar-menawar. Kurangi Tuhan. Kalau ada 30, kalau ada 20, kalau ada 10. Dalam banyak kisah di Alkitab, kita bisa belajar. Rencana Allah tidak kaku. Bisa dirubah. Masalahnya begini, saudara. Ada banyak orang yang menyepelekan doa. Karena itu saya sangat kagum dengan persoalan doa corona ini yang sudah berjalan. Mungkin sekarang sudah ratusan hari ya di jumlah ya. Karena saya kagum dengan orang-orang yang cinta berdoa bersekutu. Anda adalah orang-orang yang bisa mengubah rencana Tuhan. Pendoa-pendoa adalah orang-orang yang bisa mengubah rencana Tuhan. Dan orang-orang seperti kita semua yang suka berdoa, kita juga bisa mendoakan orang lain. Kita bisa mendoakan orang lain. Dan rencana Tuhan juga bisa berubah dalam kehidupan orang lain melalui doa kita. Itu yang harus dimengerti oleh para pendoa. Doa dan air matamu itu luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan kita jadi orang super, bukan. Semua kehendak Tuhan. Semua keputusan tetap di tangan Tuhan. Tetapi doamu, air matamu dilihat Tuhan, didengar Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Kalau sudah begini, saudara, kita akan ngerti. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, kita bisa ambil keputusan, kita punya uang, kita punya keputusan, pakailah untuk berbuat baik. Pakailah untuk rumah Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara. 4 yang tadi itu pakai. Supaya nanti kalau kita sakit, kita punya bahan untuk nego dengan Tuhan. Kita punya bahan untuk diskusi dengan Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah lakukan ini seperti doanya Hizkia. Bukan kita mau sombong, bukan. Tapi dalam kerendahan hati kita, kita punya bahan diskusi dengan Tuhan. Jangan nunggu sampai kita sakit. Ketika kita sudah tidak bisa ambil keputusan lagi, nanti kita akan sangat tergantung dengan doanya orang lain gitu loh. Ya, jadi mumpung sekarang kita punya kemampuan untuk ambil keputusan dengan kehidupan kita, ambil keputusan 4 bidang tadi, lakukan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kadang saya diskusi dengan orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Kecewa terus, dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Rencana Tuhan kok gini dalam hidupku? Nggak adil, aku kecewa. Saya tanya, kamu suka doa nggak? Enggak. Ayo tak ajak doa. Nggak mau loh. Kita harusnya tahu, doa itu, air mata itu bisa mengubah rencana Tuhan. Tapi diajak doa nggak mau. Lah diajak doa nggak mau, kok kecewa sama rencana Tuhan? Kan nggak masuk akal. Nggak suka doa, nggak suka nangis di hadapan Tuhan, tapi minta rencana Tuhannya dirubah. Ya gimana? Itu. Malam ini, itu yang bisa saya sharingkan, saudara. Ternyata Tuhan itu memberi lebih dari yang kita doakan. 2 Raja-Raja 20 ayat 6, Tuhan memberi bonus loh. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud. Bonus ini diberikan bukan karena doanya Hizkia. Karena itu ditegaskan di ayat ini, oleh karena aku, oleh karena Daud, bukan oleh karena Hizkia, bukan oleh karena kamu, oleh karena aku. Karena Allah ini saking
saking penuh kemurahan hatinya, akhirnya Allah itu memberikan bonus usia tambah 15 tahun, bahkan kota, bangsa yang tidak ngerti apa-apa ikut kecipratan bonus, dibebaskan dari Raja Asyur. Dengan doa kita, dengan air mata kita, keluargamu yang tidak tahu apa-apa bisa jadi ikut dibebaskan dari virus corona. Bisa jadi ikut dibebaskan dari masalah-masalah yang lain. Karena doa kita. Karena air mata kita tidak hanya memberkati kita, tapi ternyata itu bisa memberkati orang-orang lain di luar sana. Malam ini saya bersyukur bisa sharing firman Tuhan yang biblika kepada saudara. Mujizat kesembuhan yang dialami Raja Hizkia adalah simbol buat kita semua para pengambil keputusan di bumi ini. Dalam skala pribadi kita dan keluarga kita. Kesimpulan yang saya bisa berikan, Raja Hizkia melakukan apa yang berkenan bagi Allah. Dan di zaman now ini, mari kita bergantung pada Roh Kudus yang menjadi raja dalam hidup kita. Jangan seperti Saul, tapi seperti Hizkia. Sehingga Roh Kudus akan menuntun kita. Yang suami bisa diskusi dengan istri bisa diskusi dengan suami. Dan ayat firman Tuhan mengatakan saat kita diskusi, pada saat itulah Roh Kudus akan menuntun kita untuk ngomong. Istri-istri nggak akan kesulitan ngomong sama suaminya. Suami-suami nggak akan kesulitan ngomong sama istrinya karena Roh Kudus yang menuntun. Supaya tindakan kita, ambil keputusan kita, jadi dampak yang nyata bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pribadi Tuhan, dan bagi bangsa kita. Dan kesimpulan yang kedua, rencana Tuhan tidak kaku. Rencana Tuhan bisa berubah oleh dua hal. Yang pertama, doa yang berdasarkan hati yang setia dan tulus. Dan perbuatan yang berkenan kepadanya. Doa itu bisa buat diskusi dengan Allah. Bahan kita nego dengan Allah. Supaya Allah mengubah rencananya. Dan yang kedua, jangan remehkan air mata. Cowok pun boleh nangis kok. Bapak-bapak jangan kena prinsip pria tidak boleh nangis. Nangis saja, nangis saja. Air mata itu dilihat, diperhitungkan, dan ditampung di kirbatnya. Penuhi kirbatnya dengan air matamu. Itu akan mengubahkan kehidupanmu, bahkan jadi bonus kehidupan keluarga besar kita, bahkan gereja Tuhan, bahkan kota di sekitar kita, ikut kecipratan berkat dari Tuhan karena kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.